Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Jupaiza Ringati, NIM 2103010044, kelas M03. Baiklah, di video ini saya akan mewawancarai Ibu Yati sebagai narasumber untuk memenuhi tugas tamadun Ibu Teti. Baiklah, langsung saja kita masuki pertanyaannya. Yang pertama, menurut Ibu, bagaimana sikap amanah orang Melayu? Ya, kalau menurut Ibu ya, sikap amanah. Nah, sikap amanah ini kan sudah dikenal sejak lama ya. Kalau berdasarkan orang Melayu, sikap amanah ini kan lebih diartikan dapat dipercaya, atau dia tuh sifat amanah itu mencerminkan kejujuran, pas itu mencerminkan kesetiaan, tanggung jawab dan lain-lain. Nah, jadi dalam orang Melayu ini, sikap amanah ini sebenarnya sudah ditanamkan sejak dini hari. Nah, yang mana sudah ditanamkan sejak kecil oleh nenek moyangnya ataupun kakek, nenek, dan orang tuanya yang telah menanamkan ke anak-anaknya tersebut ya. Seperti itu amanah dalam orang Melayu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, Ibu, apa saja yang Ibu ketahui tentang sikap amanah orang Melayu dalam menjadi seorang pemimpin? Nah, kalau sifat amanah untuk orang pemimpin, nah, jadi kita itu harus tahu terlebih dahulu ya, arti dari pemimpin itu apa. Nah, jadi kan pemimpin ini kan sebenarnya seseorang yang diberi kuasa, untuk mewujudkan suatu kesejahteraan suatu daerah ataupun suatu rangka, yang mana untuk kepentingan masyarakat. Nah, dalam memimpin suatu daerah tersebut, harusnya seorang pemimpin tersebut memiliki sikap, yaitu sikap amanah. Nah, mengapa seorang pemimpin tersebut harus memiliki sikap amanah? Nah, jadi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, tentunya seorang pemimpin itu harus memiliki atau mempunyai sikap amanah, yang mana antara sikap dengan perilaku seorang pemimpin itu harus dijaga, karena seorang masyarakat itu dia pasti akan menilai seorang pemimpin tersebut dengan sikap dan perilaku yang ia miliki. Nah, misalnya seorang pemimpin tersebut memiliki sikap amanah, misalnya dia tidak menyalahgunakan jabatannya, misalnya ia tidak korupsi, nah, ataupun dia menjalankan kewajiban dan haknya lah gitu sebagai seorang pemimpin di daerah tersebut. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu, sebutkan apa saja yang Ibu ketahui tentang sikap orang Melayu dalam memanfaatkan waktu. Nah, kalau misalnya ditanya tentang memanfaatkan waktu, sebenarnya ini bukan hanya untuk orang Melayu ya. Ini untuk semua orang juga bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, seperti contoh, misalkan seseorang tersebut bangun pagi. Nah, itu kalau misalnya ia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ia itu akan tidur lagi. Nah, di contoh yang lain, misalkan di zaman yang modern sekarang kan banyak sekali teknologi yang sudah berkembang. Misalnya kita ambil contoh HP. Nah, itu kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, itu kita akan sangat-sangat dibutakan dengan teknologi, yang mana 24 jam itu kita bisa hanya memegang HP saja tanpa kita melakukan aktivitas lainnya. Nah, itulah makanya kita itu bukan hanya sebagai orang Melayu, sebagai manusia itu hendaknya bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Begitu. Pertanyaan saya lagi, Bu, petua apa saja yang Ibu pegang sebagai orang Melayu? Nah, kalau ditanya tentang petua Melayu, nah, petua amanah ya. Nah, petua amanah ini kan kalau tidak salah Ibu ya, ini merupakan salah satu petunjuk ajar Melayu ya, betul. Nah, jadi petua amanah ini kan sebenarnya perkataan orang terdahulu, yang mana disampaikan langsung kepada
nenek-neneknya atau kakek-kakeknya, dia disampaikan turun-temurun sampai ke generasi berikutnya. Nah, jadi kalau ditanya petua amanah mana yang ibu pegang selama ibu ini, ya tentunya semua petua amanah itu ibu pegang. Yang mana kalau tidak salah ibu ya, petua amanah orang Melayu itu ada 10. Salah satunya petua amanah guru ke muridnya, petua amanah orang tua ke anaknya, petua amanah seorang pemimpin, petua amanah dalam masyarakat, petua amanah dalam rumah tangga. Tuh banyak sekali petua amanah tuh, kalau tidak salah ibu itu ada 10. Nah itu semua dipegang. Nah kenapa ibu pegang semuanya? Karena jika kita menerapkan istilahnya, menerapkan petua amanah tersebut, hidup kita itu jadi seimbang. Mengapa bisa ibu katakan seimbang? Karena petua amanah ini sebenarnya perpaduan dari teknologi sama pengetahuan dengan asas-asas iman dan ketakwaan. Nah, jadinya dengan kita menerapkan petua amanah itu ke kehidupan kita, ya tentunya hidup kita tuh jadi seimbang antara duniawi dan akhirat, seperti itu. Pertanyaan saya lagi Bu, apa saja kesetiakawanan dalam masyarakat Melayu? Nah, kalau kesetiakawanan Melayu ini, kesetiakawanan, nah itu dapat diartikan sebagai sebuah perasaan seseorang terhadap istilahnya teman gitulah ya. Yang mana kesetiakawanan ini berarti dia misalnya menjaga atau melindungi atau membantu temannya, misalkan ada suatu masalah atau suatu membutuhkan bantuan. Nah itu kita sebagai teman atau kawan itu harus selalu siap untuk membantu atau siap untuk melindungi, membantu teman kita yang lagi kesusahan, seperti itu. Pertanyaan saya yang terakhir Ibu, menurut Ibu apa saja manfaat sikap amanah orang Melayu? Nah, kalau manfaat dari sifat amanah ya tentunya manfaatnya itu sangat besar sekali ya bagi diri kita. Nah, mengapa? Ini dikarenakan manfaatnya itu bukan hanya kita yang merasakan, tetapi orang lain. Nah, salah satunya misalkan dengan kita memiliki sifat amanah, kita itu menjadi disegani oleh orang lain. Setelah itu orang lain jadi percaya pada kita. Nah, kalau bagi diri sendiri ya dari sifat amanah itu kita bisa terhindar dari dosa besar. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan kemudahan jalan ke kehidupan kita bagi kita yang memiliki sifat amanah. Nah, karena sifat amanah ini sangat mulia sekali, sikap terpuji. Nah, oleh karena itu bukan hanya pemimpin, bukan hanya seorang pemimpin saja yang harus memiliki sifat amanah, tetapi semua ya umat manusia itu wajib memiliki sifat amanah. Nah, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Baiklah, sekian sesi wawancara saya dengan Ibu Yati tentang sikap amanah orang Melayu. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.